Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi video informasi terkait dengan P3K Guru, yaitu di mana sih sebenarnya titik aman guru honorer jika misalkan ada tambahan afirmasi untuk semua kategori guru honorer. Ya, jika seandainya ya, jadi admin di sini menyampaikan video tidak menjamin bahwa semua kategori guru honorer ini akan mendapat tambahan afirmasi, tapi minimal melalui video ini mudah-mudahan bisa istilahnya menyentuh hati pemerintah agar bisa memberikan tambahan afirmasi untuk semua rekan-rekan guru honorer sekalian. Seperti itu ya, maksudnya adalah ini untuk pencerahan saja, seperti itu. Kita langsung lanjut saya teman-teman ya. Jadi yang pertama, titik aman seorang guru honorer jika mendapatkan tambahan afirmasi. Di sini yang pertama kita lihat adalah nomor satu, guru honorer usia di atas 50 tahun bisa lolos jika nilai kompetensi teknis tidak terlalu rendah. Nah, misalkan minimal di angka 150 sampai 190-an, kecuali pengurangan passing grade yang signifikan. Seperti itu maksudnya ya. Jadi istilahnya begini, meskipun kita mendapatkan tambahan afirmasi atau bahkan pengurangan passing grade, tapi tidak serta-merta juga itu pengurangannya itu kalaupun jadi itu rendah. Tidak serta-merta juga bahwa pengurangan passing grade itu terlalu rendah dikurangkan atau dikurangi. Istilahnya begini, kita sebagai guru honorer itu juga sebenarnya harus memahami bahwa jika memang passing grade kita terlalu rendah juga untuk diberikan tambahan afirmasi, makanya itu sangat sulit juga untuk kita lolos di tahap satu, seperti itu teman-teman ya. Kecuali jika memang nilai kompetensi teknis kita itu tidak terlalu rendah juga, alias masuk di standar, anggaplah di nilai kita itu sekitar 150 190-an ke atas, itu sangat bisa untuk dibantu melalui tambahan afirmasi atau bahkan pengurangan passing grade. Namun apabila nilai kompetensi teknis kita itu di bawah 100, anggaplah 80-an 70-an, maka secara otomatis memang ketika kita diberikan passing grade tambahan afirmasi itu tidak akan bisa mencapai, bahkan untuk pengurangan passing grade pun itu tidak akan bisa mencapai. Makanya bantuan afirmasi dari pemerintah harus ditopang juga dengan nilai kompetensi teknis dari pelamar yang jangan juga terlalu rendah. Seperti itu teman-teman ya, maksudnya ya. Nah, kecuali memang ada pengurangan passing grade yang signifikan, seperti itu ya. Nah, ini khusus untuk guru di atas 50 tahun ya. Oke, jadi minimal itu jangan terlalu rendah kompetensi teknisnya, kecuali ya, di sini aku memberikan kata pengecualian, kecuali memang ada pengurangan passing grade yang signifikan, artinya pengurangan passing grade hingga 60% lah, seperti itu ya. Hingga 60%, 70% pengurangan passing grade, 50% maka teman-teman guru honorer yang memiliki nilai kompetensi teknis di bawah 100 pun semuanya bisa lolos kalau memang itu yang terjadi, seperti itu. Tapi apakah itu yang akan terjadi kita tidak tahu, karena ini pemerintah masih melakukan semacam simulasi teman-teman ya. Simulasi penilaian tingkat kelulusan guru honorer. Jadi mengenai pengurangan passing grade ataupun adanya penambahan afirmasi yang terus beredar di media sosial, itu sebenarnya teman-teman tidak serta-merta dilakukan, tetapi melalui proses uji coba. Ya, jadi teman-teman guru honorer kita harus mengerti, kita harus tunggu saja apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa keputusan dari pemerintah, kita tunggu saja, yang mudah-mudahan itu yang terbaik, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Di sini teman-teman ya, titik aman yang kedua adalah guru honorer usia 35 tahun ke atas dan K2. Saya ulangi, guru honorer usia 35 tahun ke atas dan K2 jika nilai teknis sekitar 195, maka auto aman. Maksudnya di sini auto aman masuk passing grade. Jadi admin tidak katakan lulus menjadi guru ASN P3K ya. Jadi admin tidak berani menjamin lulus guru menjadi guru P3K tahap 1. Di sini admin hanya mengatakan
auto aman lolos PG. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas dan K2, jika teman-teman lolos passing grade kompetensi sosiokultural, manajerial dan wawancara, kemudian nilai teknis kalian itu hanya 195, maka otomatis teman-teman auto aman alias tetap lolos passing grade meski menggunakan afirmasi lama. Jadi itu teman-teman tidak perlu menggunakan tambahan afirmasi baru. Jika ada, tetap teman-teman akan lolos PG jika menggunakan afirmasi lama, karena nilai teman-teman itu kisaran 195 ke atas. Itu sudah cukup untuk guru honorer usia 35 plus kategori 2. Nah, kecuali jika di bawah 195. Nah, kecuali jika di bawah 195, tentunya itu butuh tambahan afirmasi apabila ada kebijakan untuk guru 35 ke atas. Nah, pertanyaannya sekarang, guru usia 35 tahun ke atas itu sudah banyak yang apa namanya teman-teman ya, banyak yang istilahnya pengabdiannya itu 11 tahun, 12 tahun sampai 16 tahun sebenarnya ya, dan itu bisa kita buktikan melalui aplikasi Dapodik Dasmen. Ketika teman-teman guru honorer berusia 35 ke atas ini nilai standarnya itu di bawah 195, meskipun dia K2 juga, artinya anggaplah dia mendapatkan nilai kompetensi teknis cuman 190, maka secara otomatis sungguh sakit ya, karena tidak masuk PG. Beda 5 poin teman-teman ya, meskipun berusia 35 tahun dapat afirmasi double, 35 tahun dengan K2 berarti mendapatkan 125 poin, itu tidak cukup untuk mencapai 320 untuk formasi guru kelas SD. Seperti itu ya, jadi memang membutuhkan tambahan afirmasi ya bagi teman-teman guru 35 tahun ke atas plus kategori 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini untuk poin 3 itu adalah guru non K2 dan non afirmasi usia di bawah 35 tahun. Itu betul-betul mulai dari nol teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang non K2, kemudian bukan juga non afirmasi sama sekali, berarti berusia 35 ke bawah, itu betul-betul mulai dari nol. Nah, padahal sebenarnya banyak teman-teman guru honorer itu yang berusia 34 tahun ke bawah itu sudah lama tercatat di Dapodik dengan masa pengabdian yang tidak sedikit sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu perlu juga sih perhatian dari pemerintah. Nah, jika seandainya tidak ada kebijakan afirmasi pengabdian Dapodik, bisa dipastikan jikalau gagal capai passing grade teknis harus ke tahap 2. Yang ada adalah saingan guru swasta dan lulusan PPG. Nah, ini yang jadi persoalan, karena nantinya di tahap kedua teman-teman guru honorer itu akan bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG. Makanya di tahap 1 inilah kesempatan bagi teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, ini yang membuat posisi guru non afirmasi non K2 itu terjepit ya. Ketika gagal passing grade bisa dipastikan itu harus langsung ke tahap kedua, karena sama sekali tidak memiliki passing grade, tidak memiliki afirmasi. Nah, beda dengan usia 35 dengan K2 ataupun berserdik, itu masih ada harapan seperti itu teman-teman ya. Namun di sini kita harus ketahui ya, pemerintah harus ketahui bahwa sebenarnya guru honorer itu yang di bawah usia 35 itu jangan diremehkan masa pengabdiannya. Masa pengabdian mereka itu sangat tinggi teman-teman ya. Guru usia 35 tahun itu ada yang SK-nya itu 2008, ada yang SK kepala sekolahnya itu 2007, ada SK kepala sekolahnya 2009. Jadi untuk guru usia 35 tahun ke bawah itu standar SK-nya kebanyakan itu hampir 90% itu 2007, 2008, 2009 sih sebenarnya. Jadi kalau kita hitung masa pengabdiannya, coba teman-teman hitung sendiri, 2008 sampai 2021 itu lumayan banyak teman-teman ya. Itu lumayan banyak. Jadi di sini sebenarnya kalau kalau Kemendikbud mengikuti anjuran dari Komisi 10 DPR, yaitu melihat masa kerja, itu sebenarnya guru usia 35 tahun ke bawah ini sebenarnya bisa terakomodir juga di tambahan afirmasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir di sini teman-teman adalah guru usia 35 tahun ke atas. Anggaplah passing grade-nya 245 berarti aman, karena guru usia 35 tahun itu
tahun ke atas itu anggaplah passing grade-nya 245 aman. Tapi kalau di bawahnya tentunya juga bisa lolos PG jika ada tambahan afirmasi atau jika tidak terpaksa ikut di tahap kedua. Ini yang admin katakan tadi. Anggaplah untuk afirmasi lama itu kan 15% ya. Anggaplah promosinya guru kelas SD. Nah, jika misalkan dia mendapatkan passing grade teknis itu 245 berarti auto aman sih sebenarnya. Tapi kalau di bawahnya gimana? Nah, otomatis harus ikut di tahap kedua. Itu pun bisa lolos jika bersaing dengan guru swasta atau guru lulusan PPG. Seperti itu ya. Jadi memang di tahap satu ini memang momentum yang harus dimaksimalkan meloloskan teman-teman guru honorer sih sebenarnya ya. Minimal kita lihat masa pengabdian, kita lihat masa kerjanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.